Oke, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan mereview sebuah flagship dari Xiaomi. Apakah itu? Ini dia, Xiaomi Mi 8 Lite. Apakah worth it atau masih layakkah dipakai di tahun 2021? Kita bahas. Ini dia Xiaomi Mi 8 Lite, mantan flagship dari Xiaomi yang dulu sempat menjadi primadona atau sempat menjadi sebuah handphone yang sangat dicari ya di zamannya. Namun handphone ini dulu sempat goib atau susah ditemui. Nah, apakah masih layak dipakai di tahun 2021 ini? Kita bahas. Nah, yang pertama dari segi desain. Desainnya ini dia masih mendapatkan kesan mewah ya, kesan mewah dengan bagian belakang menggunakan kaca, untuk frame sampingnya dia menggunakan aluminium. Dan buat teman-teman yang bingung dengan kenapa kok handphone saya ini ada pelangi-pelanginya, sebenarnya bagian belakangnya ini polos, tapi saya menggunakan backskin dari Rockspace ya. Rockspace itu sebuah produk dari Oase ya. Saya menggunakan backskin dari Rockspace biar gak jamuran aja sebenarnya, dan gak tergores-gores itu kan. Kalau belakang bagian kacanya yang keren ini kegores kan jadinya sayang gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai backskin seperti saya ini, bisa cek link deskripsi di bawah. Kita lanjut. Selain dari dari desainnya ya, dia juga masih mendapatkan kesan mewah dari bagian depannya. Ya, desain belakang tadi kan sudah pakai kaca ya, sampingnya menggunakan aluminium, dan bagian depannya dia menggunakan layar ukuran 6,26 inch yang ada notch-nya. Ya, dia masih pakai notch yang besar, tapi masih enak dipandang karena bezel kanan kirinya ya termasuk ya tipis ya. Namun bagian dagunya atau bagian bawahnya ini masih besar. Namun di tahun si handphone ini rilis, ini sudah sangat besar. Dan kita kembali ke belakang. Di bagian belakang sini ada sensor sidik jari yang cukup cepat kalau kita pakai. Jadi handphone ini sensor sidik jarinya juga sudah cepat, dan terdapat dua kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel dan 5 megapiksel, dan ada LED flashnya. Di sebelah kiri ada tombol power dan volume. Di bagian belakang di sini ada speaker, dan nggak ada headphone jacknya. Karena handphone flagship zaman dulu itu terkenal nggak ada headphone jacknya ya. Jadi zaman dulu itu kalau nggak ada headphone jacknya atau nggak ada colokan headphonenya, dia termasuk flagship ya zaman dulu ya. Dan dia sudah menggunakan Type C. Dulu Type C itu sangat mewah sekali. Dulu ini harganya 3-4 jutaan. Namun setelah saya cek harga terakhirnya di webnya Xiaomi, dia harganya 3,699 ya, 3.700.000. Dan ini saya dapatnya bukan unit baru, karena di tahun 2021 ini menemukan unit baru dari Mi 8 Lite ini sangatlah susah, bahkan mustahil ya, karena memang sudah nggak produksi. Saya dapatnya ini barang bekas ya, barang second dengan harga 1,4 jutaan ya. Mungkin teman-teman bisa menemukan yang lebih murah atau lebih mahal tergantung dari unit yang didapat ya, entah ada minus atau cacatnya. Oke, kita kembali ke handphonenya. Dari spesifikasi, Mi 8 Lite ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 660 IE dengan performa yang cukup lumayan ya di tahun 2021 ini. Nggak kenceng-kenceng banget dan nggak lelet-lelet banget, karena memang 660 ini dulu adalah prosesor yang mewah ya, karena dulu adanya cuma di kelas-kelas tinggi, di handphone harga 3 juta ke atas. Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah varian RAM 4 internal 64, karena ada varian lain yaitu RAM 6 internal 128, tapi punya saya ini RAM 4 internal 64. Dan untuk baterainya yang mungkin jadi teman-teman menjadi kepikiran ya, karena baterainya ini hanya
3.350 mAh saja. Namun dia sudah ditemani dengan pengecasan yang kencang ya, dengan Qualcomm 3.0 ya. Ya lumayan lah ya. Dengan baterai 3.350 dia sudah bisa ngecas cepat. Jadi buat teman-teman kalau bandingin sama handphone sekarang yang baterainya sudah 5.000 bahkan 6.000 mAh ya beda jauh ya. Karena di zamannya ini 3.300 ini sudah besar sekali. Tapi kita kembali lagi, 3.300 ini kalau kita pemakaian normal masih terbilang wajar ya. Mungkin satu hari kita bisa ngecas 3 kalian kalau pemakaian kita standar ya, seperti WA, nonton YouTube, Facebookan atau sosmedan yang lain. Tapi beda lagi kalau buat ngegame. Kalau buat ngegame mungkin dia tenaganya keluarnya lebih banyak, akhirnya kita ngecasnya juga lebih berkali-kali. Dan untuk ngomong untuk performa game ini masih tergolong nyaman karena masih mendapatkan performa game yang cukup stabil. Saya sering main Call of Duty Mobile, dia bisa mendapatkan grafik yang rata kanan dengan frame rate yang juga rata kanan. Dan saya juga main Arena of Valor atau AoV, dia bisa mendapatkan high frame rate yang sangat halus. Jadi jangan khawatir untuk bermain game. Snapdragon 660 di Mi 8 Lite ini masih nyaman ya. Mungkin nggak tahu kalau Genshin Impact ya, karena saya belum coba untuk Genshin Impact. Mungkin ya sayangilah memori internal handphone Anda kalau main Genshin Impact karena besar sekali memorinya. Dan untuk kameranya, hasil kameranya dia cukup membuat saya kaget ya. Karena di handphone yang umurnya sudah tua dia bisa support perekaman video 1080-60 fps bahkan hingga 4K. Dan untuk hasil fotonya juga keren. Untuk foto malamnya untuk foto di minim cahaya dia juga mempunyai fitur night mode. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa lihat hasil foto dan hasil video yang saya dapat. Nah, seperti itu hasil dari kamera Mi 8 Lite ini. Dan menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya sendiri sih masih oke ya kameranya, fokusnya juga masih oke, hasil videonya juga masih oke. Namun dia memang nggak ada stabilizernya atau stabilisasinya ya. Jadi kadang kalau kita buat video sambil jalan dia goyang. Namun kita kembali lagi karena ini handphone lama, handphone umurnya sudah lebih dari 2 tahun ya. Dan sekarang bisa didapat cuma harga 1 jutaan aja. Jadi ini sebuah opsi atau alternatif buat teman-teman ya. Kalau misal mempunyai dana ngepas atau dana di bawah 2 juta atau punya dana 1 juta lebih sedikit, bisa memilih Mi 8 Lite ini sebagai alternatif buat handphone teman-teman. Karena saya memakai handphone ini mungkin sekitar 4-5 bulanan, tidak ada gangguan sama sekali ya, tidak ada yang membuat saya kecewa. Bahkan saya tetap merasa senang karena handphone ini nikmat sekali. Jadi ini sebuah alternatif buat teman-teman. Jadi apakah handphone ini masih layak dipakai di tahun 2021? Dari saya pribadi ini sangatlah layak ya, karena handphone ini masih memiliki kesan flagshipnya. Jadi kesan flagship dari Mi 8 Lite ini tidak hilang sama sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan flagship sekarang yang harganya selangit, mungkin ya lebih dari 4 juta ya, atau mungkin seri-seri Redmi Note yang baru mungkin harga 2 jutaan juga sudah mempunyai
fitur-fitur lebih yang mungkin berbeda, namun kesan yang didapat dari feel yang kita dapat dari kita pegang handphone ini, kita operasikan handphone ini, itu terasa sangat berbeda dengan handphone Xiaomi sekarang ya. Dan mungkin cukup sampai di sini aja. Jadi buat teman-teman bisa mulai berburu ya atau mulai jalan-jalan di e-commerce atau di counter-counter abang-abang yang jual HP second, bisalah ini buat menjadi alternatif teman-teman yang punya dana 1 jutaan saja. Karena ini masih oke ya, dari performa, hasil kamera, build quality ya, sudah masih gak ada lawan lah istilahnya di harga 1 jutaan ya. Mungkin bedanya cuma ini handphone lama gitu aja. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu kalau Xiaomi punya flagship atau mantan flagship yang masih keren. Dan like video ini kalau suka, kalau nggak suka bisa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar teman-teman dapat update terbaru dari channel ini. Cukup sampai di sini dan dadah.